Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan nuclear medicine device. Adapun beberapa hal yang akan kami bahas, mohon maaf, adapun anggota kelompok kami adalah sebagai berikut. Dan berikut adalah beberapa hal yang akan kami bahas. Yang pertama adalah introduction, gamma kamera, kolimator, scintillator kristal, PMT, introduction detektor, gas detektor, solid state detektor, organic scintillator, dan inorganic scintillator. Yang pertama adalah gamma detektor. Gamma detektor adalah detektor yang dipergunakan untuk mendeteksi sinar gamma. Gamma detektor yang paling luas dipergunakan di dalam dunia medis adalah Anger kamera. Anger kamera dipergunakan pada modalitas SPECT dan juga CT. Berikut adalah susunan dari gamma kamera yang terdiri atas scintillator, light guide, PMT array, analog conditioning and HV supply PC board, post processing, dan juga digitizing elektronik. Secara lebih mendetail adalah sebagai berikut. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu kolimator. Kolimator sendiri merupakan alat yang berfungsi untuk memparalelkan radiasi yang memancar dari sumber yang menghalau radiasi yang berasal dari target. 4 macam kolimator ER, kedua EAP, ketiga MEAP, dan keempat HEAP. Kegunaan tiap kolimator berbeda dan bergantung pada tingkat energi sumber, yaitu untuk memaksimalkan sensitivitas dan resolusi tiap tingkat energi yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap diameter lubang, kedalaman lubang, ketebalan sekat, dan material sekat. Prinsip dasar kolimator sendiri yaitu pada kamera gamma sangat mempengaruhi resolusi dan sensitivitas citra. Namun, seiring dengan bertambahnya lubang, ketebalan tiap sekat pada lubang akan semakin menipis. Kolimator sendiri dapat dilihat dari gambar yang telah ada di PPT. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu scintillator kristal, digunakan dalam detektor untuk mengubah sinar X atau sinar gamma menjadi pulsa cahaya yang kemudian dideteksi oleh tabung photomultiplier atau PMT atau silikon photomultiplier. Kristal dapat berbentuk linear atau dua dimensi dengan masing-masing piksel sebesar 0,5 mm atau bergantung pada bahan dan ketebalan. Salah satu bahan sintilasi yang digunakan yaitu natrium iodida, merupakan bahan sintilasi yang paling banyak digunakan yang memiliki rentang emisi yang sesuai, produksi kristal yang berukuran besar, dan harganya yang lebih rendah dibandingkan bahan sintilator lainnya. Kelemahan utama dari natrium iodida yaitu higroskopistas yang menyebabkan hanya dapat digunakan dalam rakitan yang tertutup rapat. Selanjutnya yaitu Oke, selanjutnya yakni foto multiplanar tube atau disebut dengan PMT. PMT merupakan alat yang ampuh dalam deteksi cahaya dan diaplikasikan di berbagai macam bidang. Yang pertama bidang medis, instrumen analitik, yang ketiga sistem pengukuran industri, dan yang keempat pencitraan nuklir. Prinsip kerja foto multiplanar tube, yakni saat foton cahaya masuk ke PMT, foton tersebut diserap oleh material fotosensitif di dalam tabung. Lalu cahaya tersebut diserap oleh elektron-elektron yang dilepas dari material fotosintes sensitif melalui efek fotolistrik. Selanjutnya, elektron-elektron tersebut kemudian diarahkan menuju serangkaian elektroda di dalam tabung, di mana mereka mengalami penggandaan elektron melalui tabrakan dengan sejumlah tingkat elektroda. Next. Selanjutnya yaitu introduction detector. Definisi dari detektor radiasi sendiri adalah merupakan material yang sensitif terhadap radiasi sehingga akan mengeluarkan respon deteksi ketika terkena paparan radiasi. Detektor radiasi sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu detektor scintilasi, kedua detektor isian gas, dan yang ketiga detektor semikonduktor. Kemudian terdapat beberapa komponen dasar pada detektor radiasi. Yang pertama itu amplifier yang berfungsi untuk memperkuat sinyal. Yang kedua yaitu pencatat waktu untuk mengetahui waktu cacah dari radiasi. Yang ketiga yaitu DC source voltage, yaitu sumber energi dari detektor. Kemudian terdapat diskriminator yang berfungsi untuk membedakan tiap-tiap elemen yang masuk ke dalam detektor. Kemudian terdapat single channel analyzer atau SCA yang berfungsi untuk menganalisis sinyal atau pulsa yang masuk ke dalam detektor.
yang berjenis single sinyal. Kemudian terdapat multi channel analyzer atau MCA yang berfungsi untuk menganalisis sinyal yang lebih dari satu yang masuk ke dalam detektor. Kemudian terakhir terdapat scaler untuk menghitung jumlah radiasi yang masuk ke dalam detektor. Yang pertama ada detektor isian gas, disebut dengan detektor isian gas karena bahan detektornya berupa gas, dan detektor ini biasanya digunakan untuk mengukur radiasi. Nah, bentuk dari detektor ini adalah silinder dengan sumbunya sebagai anoda dan dinding silindernya sebagai katoda. Lintasan radiasi yang masuk akan mengakibatkan terlepasnya elektron dari atom sehingga terbentuk pasangan ion positif dan ion negatif dan bergerak menuju elektroda yang sesuai. Nah, pergerakan ion-ion tersebut akan menimbulkan pulsa listrik. Nah, banyaknya muatan listrik yang akan dihasilkan ini menunjukkan banyaknya radiasi. Baik, selanjutnya yakni solid state detector. Salah satu jenis detektor yang ada. Detektor ini menggunakan bahan padat sebagai elemen deteksinya. Penggunaan detektor ini cukup banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti di fisika nuklir, industri nuklir, kedokteran nuklir, serta deteksi radiasi untuk ada keamanan dan pengawasan, deteksi radiasi dalam satelit dan ruang angkasa, serta radiasi lingkungan. Pemilihan bahan selanjutnya yakni ada silikon, germanium, dan macam-macam yang lainnya. Pemilihan bahan ini disesuaikan sebagai fungsi dari detektor ini nanti ke depannya bagaimana. Sehingga ketika pembuatan atau ketika membeli satu detektor, maka harus disesuaikan dengan fungsi dan bahannya. Lalu untuk cara kerjanya, yakni pembentukan pasangan elektron hole yang pertama, kemudian selanjutnya yakni perpindahan elektron dan hole, selanjutnya pengumpulan dan pengukuran, yang keempat yakni pembacaan sinyal, dan yang terakhir yakni resolusi energi. Penting untuk dicatat bahwa detektor solid state ini dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai jenis partikel dari radiasi. Selanjutnya adalah organik scintillator. Organik scintillator memiliki dua macam, yaitu scintillator organik cair dan scintillator plastik. Scintillator organik sering digunakan untuk mendeteksi partikel beta, sebab scintillator organik sangat tahan lama, tetapi responnya antistropik atau yang merusak resolusi energi saat sumbernya tidak dikomprimasi dan dalam mengaplikasikannya tidak mudah, juga tidak dapat ditanam dalam ukuran besar. Prinsip kerja scintillator organik didasarkan pada interaksi radiasi pengion dengan bahan scintillator. Ketika radiasi pengion memasuki scintillator, ia berinteraksi dengan atom-atom dalam material menyebabkan atom-atom tersebut menjadi tereksitasi. Selanjutnya, atom-atom yang tereksitasi kemudian melepas energinya dalam bentuk foton yang dideteksi oleh fotodetektor. Lalu jumlah foton yang dihasilkan sebanding dengan energi radiasi yang masuk. Selanjutnya yaitu inorganic scintillator berfungsi untuk memancarkan cahaya ketika radiasi pengion berinteraksi dengannya. Kak, apa? Ini non organik kan? Nah, ya. Yang selanjutnya yaitu inorganic scintillator yang berfungsi untuk memancarkan cahaya ketika radiasi pengion berinteraksi dengannya. Inorganic scintillator merupakan bahan isolator dan memiliki kepadatan tinggi serta nomor atom tinggi, sehingga sangat cocok untuk menyerap radiasi tembus seperti sinar gamma. Prinsip kerja inorganic scintillator yaitu ketika foton berenergi tinggi termasuk sinar X dan sinar gamma berinteraksi dengan scintillator anorganik, mereka menghasilkan aliran partikel sekunder seperti elektron yang merangsang bahan scintillator dan menyebabkannya memancarkan cahaya. Scintillator anorganik lebih baik dalam mendeteksi sinar gamma dan sinar X dibandingkan scintillator organik karena kepadatan dan nomor atomnya yang tinggi, sehingga memberikan kepadatan elektron yang tinggi juga. Inorganic scintillator memiliki keunggulan efisiensi tinggi untuk mendeteksi sinar gamma dan mampu menangani tingkat perhitungan energi yang tinggi. Scintillator inorganik digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk instrumen survei alfa, kedokteran nuklir, dan lain sebagainya. Demikian presentasi dari kelompok 2. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tidak lupa kami menyampaikan beberapa referensi yang kami pergunakan dalam menyusun PowerPoint kali ini. Saya Gede Thierry Freddy Febrian, kami undur diri.